Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur, kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita boleh sehat, kuat rohani jasmani kita. Itu semua kemurahan dan kebaikan Tuhan. Untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, kita akan menaikkan pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Kita akan menaikkan pujian ini, Ku menyembahmu, rapnya saja. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati,
pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan dimuliakan. Kami mulai ibadah, alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Siapa yang merasakan bahwa Allah kita itu besar? Siapa yang merasakan pertolongan Allah itu tidak pernah gagal? Dia boleh melambaikan tangannya. Ya, dia boleh melambaikan tangannya dan merasakan benar-benar Allah itu hebat dan besar. Amin. Pertolongannya begitu ajaib. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan mempersiapkannya dan nanti kita akan masuk dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari yang indah ini kami masih boleh beribadah di tempat ini, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami supaya apa yang kami berikan penuh dengan sukacita. Biarlah semua yang kami lakukan di tengah pandemi ini semua juga atas tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kemenangan setia.
Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian. Janjimu seperti fajar. Ya, janji Tuhan, Dia tidak pernah gagal. Seringkali janji saya dan saudara mengecewakan, tapi janji Allah yang kita sembah benar-benar janji yang hidup, janji yang begitu berkenan untuk saya dan saudara. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, Sebab Engkau Allah yang menggendongku. sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Janjimu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita akan menyembah Tuhan. Saya mau jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya haleluya. Mungkin saudara menunggu janji Tuhan, menunggu bertahun-tahun ataupun berbulan-bulan saudara belum mendapatkannya. Tapi percayalah, janji Allah yang kita sembah ini janji yang hidup, membuat kita hidup berkenan di hadapannya. Janjimu seperti fajar, Dia selalu menepati janjinya untuk saya dan saudara. Seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu
menyanjung Engkau, itu hal yang patut kami lakukan. Terlebih lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Melalui firman-Mu Tuhan, Engkau akan mengubah hidup kami menjadi lebih baik lagi. Hidup kami boleh berkenan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui firman-Mu ini Tuhan, kami mendapatkan kekuatan. Biarlah firman menjadi rema dalam hidup kami. Kau memberkati Bapak Gembala kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau urapi, Kau lengkapi dengan kuasa-Mu, sehingga firman yang disampaikan tidak sia-sia bagi kami ya Bapa, melainkan mendapatkan berkat dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Amin. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudaraku, selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini saudaraku kita akan mendengarkan khotbah dengan tema yang baru, dengan judul yang baru untuk bulan ini, Alone with God, bersendiri dengan Tuhan. Kita sama-sama berdiri, membaca ayat di dalam Markus pasal 6, ayat 31 sampai 32. Kita akan menyebut dari alamatnya. Mulai. Markus 6 ayat 31 sampai 32. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita telah membaca ayat-ayat tentang Tuhan Yesus yang mengajak murid-muridnya berhenti dari kesibukannya, berhenti dari kegiatannya. Kita membaca kata Tuhan, marilah kita ke tempat sunyi dan seterusnya, lalu dikatakan untuk beristirahat seketika, untuk istirahat. Saudaraku, ternyata Tuhan Yesus perlu waktu untuk istirahat dengan murid-murid saja. Dia katakan supaya kita sendirian, Yesus dan murid-muridnya. Yesus dengan 12 orang muridnya, supaya kita sendirian, enggak ada orang lain yang ganggu, enggak ada orang lain yang ngerepotin. Hanya komunitas atau kelompok itu saja. Saudara-saudaraku, kehidupan umat manusia saat ini pada umumnya dipenuhi dengan berbagai kegiatan yang membuat kesibukan luar biasa. Begitu sibuknya, sehingga ada orang yang berkata, waktu 24 jam sehari dirasa kurang. Mungkin ada saudara yang pernah berpikir seperti itu. Waktu yang 24 jam sehari dirasa kurang karena begitu sibuknya dengan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Saudaraku, begitulah hidup di zaman modern di kota. Tapi sekarang, mungkin 10-20 tahun lalu beda. 10-20 tahun lalu kalau kami pulang ke kampung, saudaraku, saya bilang kalau di kampung itu matahari terbenam, iya itu nyanyian anak-anak ya, matahari terbenam, hari mulai malam. Jadi begitu matahari terbenam terasa malam itu, mulai dari bunyi krik 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 krik, mulai dari gelap di sebelah sana gelap di sebelah sini. Kalau di kota, saudaraku, matahari terbenam, kehidupan baru dimulai. Beda, saudaraku. Kalau saudara yang pernah tinggal di kampung itu terasa banget bedanya.
begitu jam 6 semua udah di rumah, di dalam, begitu ya. Semua kegiatan ada di dalam rumah. Tapi kalau di kota, saudaraku, jam 9 itu baru keluar cari makan. Betul? Saudara melakukannya? Karena asiknya nongkrong, asiknya bergiat di luar yang bukan pekerjaan, lupa waktu sehingga waktu pulang udah malam, bangun tidur rasa kurang tidurnya. 24 jam terasa tidak cukup. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus merasakan kesibukan yang luar biasa bukan karena kegiatan yang tidak penting. Semua kegiatan Tuhan Yesus penting dan itu dicatat dalam Alkitab. Dan Tuhan Yesus tentang Tuhan Yesus dituliskan di sini sampai mau makan pun tidak sempat. Mungkin saudara berbeda, mau kerja nggak sempat karena makan terus. Karena makan orang dulu sama sekarang beda, saudaraku. Saudaraku makan, ini saya nih. Saya cuma perlu waktu 10 menit, paling lama, untuk menghabiskan 2 piring. Nah sekarang kalau makan saudaraku untuk menghabiskan 2 piring perlu waktu 2 jam. Nggak salah itu. Sambil ngobrol katanya, makan itu dinikmati. Ya, masih panas loh, justru makan itu nikmatnya waktu panas kalau saya kan gitu ya. Saya itu makan nikmatnya cepat. Saudaraku, makan banyak cepat. Orang bilang makan seperti macan, kerja seperti kerbau, tidur seperti babi. Makan yang banyak cepat, tenaganya banyak, kerja kuat seperti kerbau, nggak kenal lelah. Kalau sudah lelah tidur beneran seperti babi. Saudara mau sukses kerjakan itu. Tapi jangan lupa, perlu waktu lain. Pergi ke tempat sunyi untuk alone with God. Untuk bersendiri dengan Tuhan. Ada hal yang mungkin jarang dipikirkan oleh banyak orang termasuk saudara. Memberi waktu untuk bersendiri dengan Tuhan, ini tidak boleh lupa. Kita boleh lupa makan, kita boleh lupa tidur, kita boleh lupa segala hal. Tapi cobalah saudaraku, jangan pernah lupa memberi waktu untuk Tuhan. Saudaraku, memberi waktu untuk Tuhan itu apa? Saudaraku, biasanya Pak Pendeta itu bilang, harus berdoa, harus menyembah Tuhan, apalagi? Saat doa syafaat, terus apa? Sate, saat teduh. Itu kata-kata yang suci yang biasa diperdengarkan sampai saudara yang merasa berdosa, kita sebagai orang berdosa tidak bisa melakukan. Iya kan? Atau tidak mau melakukan, saya nggak tahu. Yang mana itu? Karena bahasanya suci. Saat ini saya kasih tahu saudara, kita perlu waktu yang kita berikan untuk Tuhan, untuk ngobrol dengan Tuhan. Boleh nggak saudaraku? Ngobrol dengan Tuhan. Saudaraku, ngobrol dengan Tuhan, masa Tuhan diajak ngobrol, Tuhan diajak ngopi bareng juga mau loh saudaraku. Tuhan diajak bercengkrama, bermesraan mau saudaraku dengan saudara. Iya. Ada satu jemaat dulu, dia singer, dulu kan ibu-ibu ada singer ya saudaraku ya. Dia merasa tidak bisa menyanyi dengan mengucapkan kata-kata itu. Dalam pujian itu dikatakan Tuhan memelukku, Bapa memelukku. Ayo coba saudara yang ingat lagu apa yang ada memeluknya? Tadi pagi ada lagu tapi yang waktu itu dinyanyikan bukan. Bukan ya. Lagu jadul ya. Saudara pernah nyanyikan lagu yang ada memelukku? Memelukku
dengan cintanya, cintamu, ya. Memelukku. Itu kata-kata Tuhan memeluk saya. Masa Tuhan meluk-meluk katanya, nggak enak Dia nggak mau nyanyi itu, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena kita biasa diperdengarkan pada kita tentang Tuhan yang suci dan mulia jauh di atas sana. Sehingga waktu ada Tuhan memeluk, Tuhan menyayangi, Tuhan membelai. Tadi ada lagu janjimu apa? Tangannya membelaiku. Saudara, mungkin ada yang merasa risih dibelai-belai. Dibelai Tuhan loh, saudaraku. Ada yang pengen dibelai suami? Coba, yang pengen dibelai suami. Waduh, suami, tabahkan hatimu. Para istri sudah nggak mau dibelai. Waduh, saudaraku, ini parah ini, saudaraku. Ya, kalau istri sudah nggak rindu dibelai suami. Nanti suaminya belai yang lain loh. Awas. Dibelai suami aja nggak mau, apalagi dibelai Tuhan ya. Yang kita nggak tahu orangnya seperti apa. Salah, saudaraku. Saudaraku, Tuhan membelai, Tuhan memeluk. Itu bagian dari ungkapan-ungkapan betapa dekatnya Tuhan dengan umatnya. Betapa dekatnya Tuhan dengan anak-anaknya. Betapa dekatnya Tuhan dengan kekasih-kekasihnya yang adalah gerejanya, saudara dan saya. Saudara-saudara, sendirian dengan Tuhan, kita harus lakukan. Yang dimaksud sendirian dengan Tuhan adalah menyediakan waktu secara khusus. Baik sendirian, saya pribadi, satu orang dengan Tuhan, atau kita secara berkelompok. Bersama-sama. Saya tanya pada saudara, seperti yang kita lakukan ini, apakah kita bisa disebut sendirian dengan Tuhan? Apakah bisa ini disebut bersendiri dengan Tuhan? Bisa. Inilah bersendiri dengan Tuhan. Kita memberi waktu hari ini untuk bersendiri dengan Tuhan dalam ibadah. Lalu kita memberi waktu bersendiri dengan Tuhan secara pribadi di rumah ketika kita ngobrol dengan Tuhan. Mungkin kita nggak secara khusus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudaraku, beberapa waktu saya bilang saya nggak bisa kalau dalam bahasa nih ya, kalau dalam bahasa banyak orang mungkin itu tidak disebut berdoa. Saya hanya duduk, saya nggak ngomong apa-apa. Beberapa waktu saya lakukan itu. Dan terakhir, saya cuma bilang, amin. Atau terakhir saya cuma bilang, oke Tuhan, thank you. Bahkan sampai hari ini saya masih seperti itu. Apakah saya tidak berdoa? Saya berdoa. Saya bersendiri dengan Tuhan. Waktu saya capek, waktu saya punya pergumulan yang saya nggak bisa ngomong ke siapapun, waktu saya punya hati nggak keruan, ya saya cuma duduk diem aja. Saya rasa saudara pernah melakukan itu. Doa tanpa kata. Pernah? Kalau saudara belum pernah melakukan doa tanpa kata, saya khawatir saudara tidak benar-benar dekat dengan Tuhan. Saya khawatir saudara tidak benar-benar mempunyai Tuhan bahkan. Tuhan hanya saudara jadikan sesuatu yang kalau perlu saya pakai, kalau perlu saya gunakan. Tapi sendirian dengan Tuhan itu beda, saudaraku. Waktu kita nggak bisa apa-apa, ya kita diam. Tuhan tahu nggak? Tahu, sangat tahu. Ya, Tuhan tahu apa saja yang menjadi beban hidup kita. Mungkin ada kata-kata yang
saya sampaikan untuk mudah dimengerti, ya ngobrol lah dengan Tuhan. Apa yang diobrolin nggak tahu lah. Pokoknya ngobrol aja, terserah saya kok. Namanya cuman berdua dengan Tuhan, betul? Saudara pernah mengajak seorang untuk ketemuan? Sekarang kan nggak zaman ya ketemuan di rumah. Ketemuannya di mana, saudaraku? Ya? Saudara pernah ajak ketemuan orang di Starbucks? Di tempat ngopi pernah? Pernah nggak? Nggak percaya. Saya belum pernah membuktikan itu, Pak. Lalu waktu teman itu ngobrol, saudara buka ini. Teman itu datang, saudara buka catatan. 1, ngobrol tentang apa? 2, ngobrol tentang apa? Begitu, saudara? Enggak lah, ya. Saudara pesan kopi, saudara pesan snack, gorengan kek, atau di teras rumah di rumah dengan rekan yang datang. Ya ngobrolnya apa sih? Mungkin ngobrolnya sana sini kan gitu ya. Orang bilang nggak ada juntrungnya. Pernah nggak sih saudara dengan Tuhan ngobrol sana sini nggak ada juntrungnya? Saudaraku, saya pernah dan saya senang dengan itu. Tapi kita biasa kalau doa yang dibilang itu udah bawa catatan 1, 2, 3 dan minta Tuhan tanda tangani, kan begitu ya? Minta Tuhan setujui. Sekarang saudaraku, saya katakan pada saudara, beri waktu sendirian dengan Tuhan, ngobrollah dengan Tuhan tanpa catatan apapun, tanpa agenda apapun. Ngobrol, curhat yang kepada orang lain gak bisa. Mungkin kepada Tuhan juga gak bisa. Saya katakan, mungkin pada Tuhan juga kita gak bisa sampaikan. Tapi kalau sudah sendirian, air mata jadi bahasa. Ya, doa tanpa kata kita bisa lakukan itu. Saudaraku, sendirian dengan Tuhan indah. Sendirian dengan Tuhan rasanya damai. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam teks firman Tuhan tadi kita membaca tentang bagaimana Tuhan Yesus membawa murid-muridnya untuk mengasingkan diri. Membawa murid-muridnya keluar dari kesibukan yang menyita waktu, pikiran, dan energi. Tuhan Yesus memberi waktu khusus yang tidak terganggu keramaian orang lain. Hanya Yesus dengan murid-muridnya. Saudaraku, apa sih yang dilakukan di sana? Kalau kita baca, cuma dibilang beristirahat. Dikatakan, mari kita pergi ke tempat sunyi. Itu loh saudaraku. Yang biasa kalau orang bilang retreat. Kalau retreat pergi ke tempat sunyi atau ke tempat ramai, saudaraku? Yang mana? Retreat biasanya cari tempat rekreasi. Retreat cari tempat yang kalau beli makanan gampang. Itu bukan retreat, itu jalan-jalan. Itu rekreasi, bukan retreat. Saudaraku. Carilah tempat sunyi. Retreat itu mundur, saudaraku. Retreat itu mundur. Jadi mengundurkan diri ke satu tempat untuk sendirian saja. Kita dengan Tuhan. Satu kelompok orang dengan Tuhan. Kalau di zaman dulu saudaraku namanya retreat, itu ada kamar-kamar. Dan semua diam. Ya, semua diam. Keluar dari kamar untuk keperluan ke toilet. Keluar dari kamar untuk keperluan minum misalnya atau makan. Dan semua diam, tidak ada yang bicara. Walaupun ketemu begitu di meja makan, ketemu waktu keluar kamar ke toilet, simpangan begitu, diam, gak ngomong, gak rame-rame. Namanya pergi ke tempat sunyi. Nah kita ini senangnya kalau yang dibilang retreat, pergi ke tempat sunyi membuat keramaian. Betul? Iya kan?
gimana kemarin retreatnya, rame enggak? Satu kali kalau ada saudara yang tanya gitu akan saya jawab, onar. Ya, katanya retreat, pergi ke tempat sunyi, membuat keramaian dan keonaran. Karena dikomplain tetangga, saudaraku, saking onarnya. Jadi dikomplain. Nah, saudaraku, keluar dari tempat, pergi ke tempat sunyi, bersekutu dengan Tuhan. Wah, suci amat kata-katanya. Ngobrol dengan Tuhan. Ya. Bercengkrama dengan Tuhan. Curhat pada Tuhan. Lalu sendirian, gak ada orang lain. Ya. Gak ada kelompok lain, kita saja. Gitu. Kita dengan Tuhan. Lalu beristirahat. Beristirahat itu berhenti dari kegiatan, dalam hal ini berhenti dari segala aktivitas dan kegiatan untuk memberi waktu pada Tuhan. Ya, memberi waktu pada Tuhan. Memberi waktu pada Tuhan, kita bisa tadi diam, bisa doa, bisa menyembah, bisa nyanyi, bisa baca firman Tuhan. Ya. Bisa apa saja, tapi kita dengan Tuhan. Fokusnya kita dengan Tuhan. Dalam Lukas 22 ayat 39-40 kita membaca di sana tentang Yesus yang membawa murid-muridnya ke Getsemani untuk sendirian. Ya, murid-murid dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bawa ke sana. Alkitab mengatakan sebagaimana biasa. Jadi biasanya memang Tuhan Yesus ke Getsemane itu. Di Getsemane itulah biasa Tuhan Yesus bersendiri dengan Bapa. Di Getsemane itulah Tuhan Yesus menyampaikan apa yang menjadi beban dan pergumulannya. Loh, Tuhan Yesus kok punya beban dan pergumulan? Ya, punya, saudaraku. Sebagaimana biasa. Jadi bukan sesekali atau bukan waktu perlu saja. Seperti yang biasa kita lakukan. Ya, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus sebagaimana biasa melakukan. Kalau kita biasa melakukan kalau perlu. Biasa melakukan kalau kepepet. Doa itu hanya dilakukan kalau kita punya kebutuhan. Itu saudaraku, kita. Tapi Tuhan Yesus memberi contoh sebagaimana biasa, dia masuk Getsemane untuk bersendiri dengan Bapa. Saat sendirian itulah, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus menyampaikan kepada Bapa yang menjadi beban, yang menjadi pergumulan dan pertanyaan dalam hidupnya. Saudaraku, jadi beban, jadi pergumulan. Biasa disebutkan. Kali ini saya tambahkan satu, saudaraku, dan yang menjadi pertanyaan. Saudara punya pertanyaan dalam hidup saudara yang mau saudara sampaikan pada Tuhan? Ada enggak? Enggak ada ya? Coba saya tanya, karena dengan ditutup ini komunikasi agak terhambat, saudaraku. Siapa dari saudara yang punya pertanyaan untuk Tuhan? 1, 2, dan saya angkat tangan. Saya punya pertanyaan. Ada menantu dan ada anak. Rupanya jemaat sudah sangat puas dengan hidupnya, nggak punya pertanyaan. Ya, Dewa angkat tangan ya. Dewa angkat tangan. Punya pertanyaan untuk Tuhan. Saya tanya saudara lagi, ada yang punya pertanyaan? Angkat tangan yang punya. Saya nggak minta saudara untuk menyampaikan. Ternyata banyak. Kenapa tadi nggak angkat tangan? Loh. Saudaraku, untuk pertama kali saya ngomong tentang almarhum istri. Sampai hari ini saya masih bertanya. Tuhan, kenapa saya nggak dikasih kesempatan sedikit lagi? Tambahin kayak gitu. Dan saya akan beritahu saudara yang angkat tangan tadi.
tidak selalu pertanyaan kita dijawab oleh Tuhan. Nah, mendapat jawaban yang kita harapkan. Tidak semua. Kadang-kadang Tuhan diam ketika kita bertanya. Kalau doa dijawab, tapi pertanyaan saya pikir bisa saja Tuhan gak pernah jawab. Karena hidup ini satu misteri. Salah satunya adalah yang kita tanyakan. Mungkin itu satu misteri yang gak pernah disampaikan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus juga punya pertanyaan, Tuhan Yesus juga punya beban. Saudaraku, beban Tuhan Yesus tanyakan pada Tuhan. Beban Tuhan Yesus sampaikan kepada Tuhan. Baca ayat-ayat dalam Lukas ini. Sampai Tuhan Yesus katakan, takut dan gentar. Takut dan gentar. Itu loh saudaraku. Saudaraku, kemudian yang berikut saya ingin sampaikan, ketika Tuhan Yesus sampaikan beban, pergumulan dan pertanyaannya kepada Tuhan, Tuhan Yesus menawar. Nah sekali lagi saudaraku, saya tanya pada saudara, pernah gak saudara saudara menawar atas beban dan kesukaran hidupmu pada Tuhan? Coba yang pernah nawar-nawar pada Tuhan? Ternyata bukan saya saja ya. Kita ini banyak nawar-nawar loh saudaraku. Oke, turunkan tanganmu, saya tanya. Sebenarnya saudara ini mau menawar atau mau menghindar? Loh, kok jadi bingung? Sebenarnya mau? Kalau ada beban 10 kilo, nawar 5 kilo aja Tuhan gitu ya. Tapi kalau menghindar ada beban 10 kilo, melarikan diri. Ya, saya pikir mungkin kita semua pernah menawar. Mungkin hari-hari ini kita sedang menawar pada Tuhan, jangan Tuhan kurangi Tuhan. Ya. Tuhan Yesus lakukan itu. Tuhan Yesus lakukan itu. Tuhan bilang apa? Dia bilang kepada Bapa, bisa ngomong begini, waktu alone with God. Waktu rame-rame enggak loh saudaraku. Waktu sendirian dengan Bapa, Tuhan Yesus bisa ngomong, Bapa, kalau boleh cawan ini, nawar itu Tuhan Yesus. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi Tuhan menawar bukan untuk menghindar. Kan dibilang kalau boleh, kalau mungkin, lalu daripadaku. Tapi di akhir doanya Tuhan bilang, kalau memang harus, biar kehendakmu jadi. Saudara yang tadi angkat tangan menawar, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Kalau memang harus kita jalani. Kalau beban itu harus kita pikul. Biar kehendakmu jadi. Hasilnya saudaraku, ketika semua sudah disampaikan, malaikat Tuhan datang memberi kekuatan. Ketika sudah disampaikan, Tuhan utus malaikatnya kasih kekuatan. Dan Yesus dengan kekuatan dari Tuhan yang dia dapatkan ketika dia bersendiri dengan Tuhan, dia mampu memikul salib, menanggung dosa kita semua, sehingga kita beroleh anugerahnya sampai hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang pada Tuhan, biar bersendiri dengan Tuhan itu jadi kerinduan kita semua. Karena saat kita bersendiri dengan Tuhan itulah kita bisa menyampaikan apa saja kepada Tuhan. Termasuk kemarahan kita, kekesalan kita. Kita sampaikan pada Tuhan sebelum kita masuk dalam doa.
Saya tanya pada saudara, boleh gak sih kita marah pada Tuhan? Boleh? Boleh. Kalau itu ada di hati kita, sampaikan. Kekesalanmu pada Tuhan, sampaikan. Bebanmu, sampaikan. Dan mohon Tuhan, tolong kita untuk menjalani hidup dengan pertolongannya. Kita berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar ini menguatkan kita dan memberi kita kemampuan untuk menjalani segalanya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Kita angkat tangan kita. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihimu. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman. Tolong kami ya Tuhan untuk tidak sibuk dan menghabiskan waktu untuk hal-hal duniawi ini saja. Tapi tolong kami semua untuk memberi waktu bersendiri dengan Tuhan, sehingga kami bisa mendapatkan hal-hal yang indah, mendapatkan ketenangan dan damai. Karena saat bersendiri dengan Tuhan itulah kami bisa mendapatkan banyak hal. Kami bisa ngobrol dengan Tuhan, kami bisa curhat, dan Tuhan pasti mau mendengarkan dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami masuk perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini membuat kami makin dekat dengan Tuhan. Perjamuan kudus ini membuat kami makin ingat korban penderitaan Kristus di salib. Dan itu membuat kami semakin rindu untuk memberi waktu bersendiri dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua anak-anakmu yang ambil perjamuan kudus, biar kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Dipersilakan mengambil dari tadi kolektor. Ya. Kita akan mengambil, renungkan. Dan inilah saat saudara bisa bersendiri dengan Tuhan. Saat roti dan anggur ada di tangan saudara, tundukkan kepala. Sampaikan apa yang jadi beban. Sampaikan apa yang jadi kesusahanmu. Mungkin saudara sedang menawar sesuatu pada Tuhan. Mungkin saudara sedang marah pada Tuhan. Saudara gak perlu takut. Tuhan mau mendengarmu.
Tuhan mau merangkulmu. Tuhan akan menguatkan kita semua. Yes. Satu hal kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Biar ini jadi kerinduan saya dan saudara. Selalu berada di dekat Tuhan. Selalu ada dekat Tuhan. Segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. lebih dalam Lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi. Lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau lebih dari segala yang ada. Ku mengasihimu. Kita sama-sama berdiri. Angkat roti. Lebih tinggi dari kepala kita. Yesus ditinggikan. Dan dia disalibkan di sana untuk saya dan saudara. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya.
dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Dari tubuh yang dipecah-pecahkan, dilukai, mengalirlah darah. Itulah darah yang mengampuni dosa kita. Itulah darah yang menyembuhkan penyakit kita. Itulah darah yang dicurahkan supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dengarkan firman Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kalah, kini ku dipimpin. Kita mengangkat tangan kita, sangat besar anugerahnya, sangat besar anugerahnya yang telah ku Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang besar yang telah menyelamatkan hidup kami. Karena anugerah-Mu itu Tuhan kami bisa hidup sampai hari ini. Karena anugerah-Mu itu Tuhan kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat, berkati seluruh pelayan-pelayan yang telah ibadah dan melayani Tuhan. Tuhan, berkati dengan berkat-berkat yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Terlebih di masa pandemi ini, Tuhan, jaga lindungi kami umat-Mu, sehingga kami tidak terjamah tersentuh oleh virus yang menakutkan banyak orang itu. Bahkan jika virus itu mengganggu kami, darah Yesus sembuhkan, darah Yesus bebaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati korban, persembahan, persepuluhan anak-anak-Mu, balas berlipat ganda, Tuhan dimuliakan. Pimpin kami pulang dengan selamat, jaga lindungi, bahkan sepanjang minggu ini, biar penyertaan Tuhan makin nyata pada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Sekian kebaktian, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.